Halo teman-teman, saya Elta Rizkyanti. Pada pembahasan kali ini, kita akan menganalisis endgain secara manual menggunakan Excel dan menggunakan SPSS. Nah, di sini kita sudah memiliki data. Ada data nilai pretest dan posttest dari satu kelas dengan jumlah 30 peserta didik. Nah, untuk menguji endgain atau mendapatkan nilai endgain-nya, kita terlebih dahulu harus menguji prasyarat, yaitu ada uji normalitas, ada uji homogenitas, dan yang terakhir adalah uji T. Oke, langsung saja kita menuju ke SPSS terlebih dahulu untuk menguji normalitas, homogenitas, dan uji T. Nah, setelah kita membuka aplikasi SPSS kita, yang pertama kita lakukan yaitu menuju ke variabel view. Kita masukkan variabel apa saja yang akan kita uji. Ada pretest dan posttest. Maka yang untuk pretest di sini saya menamakan pretest. Oke. Untuk variabel posttestnya yaitu posttest. Nah, di sini kita rubah, kita berikan label untuk pretest yaitu nilai pretest dan posttest yaitu sebagai nilai posttest. Lalu kita ubah di bagian measure-nya yaitu ke skala untuk pretest dan posttest. Nah, jika sudah, kita kembali ke data view, maka kolom variabel kita sudah terisi pretest dan posttest di sini. Setelah itu kita masukkan data. Input data yang sudah kita siapkan tadi ada 30. Untuk nilai pretest dan nilai posttestnya tinggal kita kopikan saja. Kita copy, kita masukkan ke SPSS. Paste. Oke, secara otomatis nilai pretest dan posttest sudah masuk di kolom variabel yang kita sediakan. Pertama-tama kita uji normalitasnya terlebih dahulu. Apakah data terdistribusi normal atau tidak? Yang pertama kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, pilih Explore. Oke. Di sini masukkan nilai pretest dan nilai posttest ke dalam dependent list, dalam variabel yang akan kita uji. Lalu jika sudah, klik Plots dan centang Normality Plots with Test karena kita akan menguji ke normalitasannya. Lalu klik Continue dan terakhir adalah OK. Nah, akan muncul tabel output, window jendela output seperti berikut. Nah, di sini sudah muncul untuk test of normality-nya. Di sini kita bisa melihat di bagian Shapiro-Wilk karena data yang kita gunakan adalah dari sampel kecil atau di bawah 100, maka kita gunakan Shapiro-Wilk. Di sini tertera untuk signifikannya dari nilai pretest adalah 0,064 dan nilai posttest 0,115. Secara keseluruhan, keduanya di atas atau lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Nah, jika kita sudah tahu bahwa data ini berdistribusi normal, kita bisa melanjutkan ke uji berikutnya, yaitu uji homogenitas. Oke, kita kembali ke SPSS kita yang berisikan data. Kita akan menguji homogenitas. Sebelum kita menguji homogenitas, perlu kita tambahkan satu variabel terlebih dahulu, yaitu kita namakan di sini kode. Nah, variabel kode ini akan berisi tentang perbedaan dari kode pretest dan posttest. Nah, pada values-nya kita isikan. Untuk satu, itu kode untuk pretest. Nah,
lalu kita add. Lalu untuk 2 merupakan kode post test. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK. Jangan lupa untuk measure-nya kita ganti ke nominal. Baik. Sekarang variabel satu lagi kita inputkan. Di sini diberikan nama pre dan post, yaitu menunjukkan nilai pretest dan posttest. Seperti itu. Untuk measure-nya kita gantikan skala. Oke. Untuk label pada pre-post-nya kita isikan nilai pre-post. Jika sudah menambahkan 2 variabel, maka kita kembali ke data view. Nah, lalu pada kolom kode kita berikan untuk 1 tadi kan pretest. Kita isikan 1 hingga sebanyak data pretest kita ada 30. Nah, bisa tinggal di copy begini. Oke. Lalu kita kopikan nilai pretestnya. Kita kopikan di kolom variabel prepost. Seperti ini. Jika pretest sudah tercopy semua, sekarang kita lanjut ke nilai posttest, yaitu dengan kode 2, sesuai yang kita tuliskan tadi. Kita kopikan. Oke. Jika sudah, sekarang nilai posttestnya kita kopikan ke variabel prepost. Oke. Jadi seperti ini. Jadi intinya di sini adalah kita menggabungkan nilai pretest dan posttest itu ke dalam satu tabel variabel. Jika sudah, maka kita bisa melakukan uji homogenitas. Pilih analyze, lalu compare means, dan pilih one way ANOVA. Nah, di sini kita masukkan untuk dependent list-nya, yaitu nilai pre-post test. Lalu untuk faktornya adalah kode tadi. Oke, jika sudah kita masukkan variabelnya, kita klik option, lalu centang bagian homogeneity of variant test karena kita akan menguji kehomogenannya. Jika sudah, klik continue, lalu OK. Akan muncul jendela output dengan hasil one way ANOVA tadi. Lalu kita bisa lihat di tabel test of homogeneity of variance. Oke, di sini terdapat nilai signifikan 0,117 yang artinya dia lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut adalah homogen. Dan kita bisa melanjutkan ke uji berikutnya, yaitu uji T. Oke, kita kembali ke jendela data kita. Selanjutnya kita akan menguji T. Uji T yang akan kita gunakan di sini adalah paired sample t-test. Untuk uji paired sample t-test, kita bisa pilih analyze, lalu compare means, dan kita pilih paired sample t-test. Jika sudah, kita masukkan variabel satunya sebagai nilai pretest, lalu variabel keduanya adalah nilai posttest. Oke, jika sudah variabel-variabelnya sudah masuk, kita bisa cek ke option. Pastikan confidence interval persentasenya adalah 95%. Ya. Jadi nanti untuk signifikansinya bisa 0,05 seperti itu. Lalu kita continue jika sudah. Jika semua sudah sesuai, kita bisa klik OK. Oke, akan muncul jendela output dari t-test. Di sini terdapat 3 tabel
ada paired sample statistik, paired sample correlation, dan paired sample test. Di sini bisa kita lihat bahwa dari tabel paired sample statistik itu rata-rata nilai pretest adalah sebesar 53,7 dan nilai post-test dengan rata-ratanya 80,9. Nah, di sini terdiri diambil dari 30 peserta didik. Oke. Lalu untuk tabel yang kita pakai untuk uji T-nya adalah yang paired sample test. Nah, di sini dihasilkan signifikansi to tail, kita memakai yang ini, tabel paling akhir, dengan hasil 0,000, yang artinya dia lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai pretest dan posttest di sini memiliki pengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar. Seperti itu. Oke, jika kita sudah melakukan ketiga uji prasyarat tadi, berikut adalah hasil rangkuman dari uji prasyarat kita. Dari uji normalitas, nah kan didapatkan signifikansinya di atas 0,05 semua, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal. Lalu untuk homogenitasnya, tadi yang kita dapatkan juga adalah 0,117, di mana dia lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa data adalah homogen. Dan selanjutnya untuk uji T yang terakhir tadi, didapatkan signifikansi to tail-nya 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Gitu. Jika ketiga uji prasyarat sudah terpenuhi, kita bisa melakukan perhitungan endgain. Nah, sebelum menggunakan SPSS, kita akan menggunakan perhitungan manual terlebih dahulu untuk endgain-nya. Di sini sudah kopikan data yang tadi, sama ada 30 peserta didik dengan nilai pretest dan posttest. Untuk rumus endgain-nya sendiri, yaitu nilai posttest dikurangi nilai pretest dibagi nilai maksimal dikurangi nilai pretest. Nah, hasil dari endgain kita nanti akan kita interpretasikan ke dalam tabel kategori skor endgain berikut. Oke, pertama kita mencari nilai posttest dikurangi nilai pretest terlebih dahulu. Nah, kita masukkan di tabel post min pre. Bisa kita menggunakan rumus sama dengan untuk posttest, tabel posttest dikurangi pretestnya pada tabel pretest. Oke, lalu kalau sudah bisa kita drag langsung saja ke bawah dan muncul nilai posttest dikurangi pretest. Selanjutnya, nilai maksimal dikurangi nilai pretest. Karena nilai maksimalnya di sini adalah 100, maka kita menggunakan 100 dikurangi pretest. Oke, langsung saja 100 dikurangi pretest, nilai pretest. Oke, jika sudah, bisa langsung kita drag saja untuk hasil seluruhnya. Oke, kita sudah mendapatkan nilai keduanya dari pembilang dan penyebut di sini. Lalu kita cari rata-ratanya dengan rumus average. Nah, kita blok semua. Lalu enter. Begitu juga dengan nilai posttest. 100 min pretest. Jadi kita klik sama dengan lalu average. Kita blok seluruhnya. Jika sudah rata-rata sudah muncul, baru kita masukkan ke rumus endgain, yaitu
nilai post-test dikurangi nilai pretest. Jadi di sini kita masukkan sama dengan nilai post-test dikurangi pretest adalah yang ini, dibagi dengan 100 dikurangi pretest. Kita menggunakan rata-ratanya, gitu ya. Oke, didapatkan nilai pretestnya, nilai n-nya sebesar 0,587 sekian. Kita lihat ke dalam tabel berikut. Nah, kita pindahkan 0,58 atau 0,6 kita bulatkan. Dia termasuk skor yang ada di antara 0,3 hingga 0,7. Jadi n-gain di sini tergolong dalam kategori sedang. Begitu dalam menginterpretasikannya. Jadi dalam dari hasil perhitungan manual kita mendapatkan n-gain sebesar 0,587 sekian dengan kategori sedang. Oke. Selanjutnya kita hitung n-gain menggunakan SPSS. Kita kembali kepada data kita di SPSS. Lalu yang harus kita lakukan pertama, kita harus menghitung dulu, yaitu menggunakan transform, lalu compute variable. Nah, di sini kita cari bagian pembilang rumus dari n-gain tadi, yaitu post-test dikurangi pretest. Ya. Untuk target variabelnya kita beri post kurang pre. Nah, untuk nama variabelnya biar kita tidak bingung. Lalu untuk numeriknya kita masukkan post-test, berarti nilai post-test dikurangi pretest, nilai pretest. Oke, jika sudah sesuai, kita oke. Nah, akan muncul jendela output, tapi ini bisa kita minimize saja, belum kita gunakan. Nah, di dalam data view muncul variabel baru, yaitu yang post dikurangi pretest tadi. Ini adalah hasilnya. Oke, jika sudah, sekarang kita akan mencari hasil dari penyebutnya. Sama menggunakan transform, lalu compute variable. Untuk target variabelnya kita ganti, yaitu nilai maksimal dikurangi pretest. Berarti nilai maksimalnya adalah 100 kurang pretest. Di dalam target variabel ini kita hanya bisa menuliskan huruf, kita tidak bisa menggunakan angka dan tidak bisa menggunakan spasi. Jadi untuk pengganti spasi kita gunakan underscore gitu. Lalu untuk numeric expressionnya bisa kita ganti juga, 100 dikurangi nilai pretest kita masukkan. Oke, jika sudah kita klik OK. Nah, ini tabel jendela outputnya bisa kita minimize. Muncul variabel baru hasil dari 100 dikurangi nilai pretest. Oke, jika sudah, sekarang kita mencari n-gain-nya. Transforms, compute variable. Nah, untuk targetnya kita beri nama n-gain. Tinggal kita masukkan rumus n-gain tadi adalah yang nilai post-test dikurangi pretest dibagi dengan 100 dikurangi pretest. Seperti itu ya. Oke, bisa kita oke. Nah, ini bisa kita minimize. Didapatkan nilai n-gain di sini. Oke, jika sudah kita dapatkan nilai n-gain-nya, kita bisa uji dengan analyze, lalu descriptive statistik, lalu explore. Nah, jadi kita bisa masukkan n-gain ke dalam dependent list-nya. Jika sudah, bisa kita klik OK. Oke, di sini muncul jendela output dari uji kita yang barusan. Bisa kita lihat
ke tabel deskriptifnya. Di sini menunjukkan end gain dengan rata-ratanya 0,5754. Nah, ini adalah sebagai nilai gain tadi yang bisa kita interpretasikan ke dalam tabel yang kita punya, seperti yang ada di Excel. Nah, dalam tabel ini 0,05754 atau 0,6 ya kalau kita bulatkan, dia ada di interval 0,3 sampai 0,7 ya. Berarti kategorinya juga sedang, sama seperti hasil perhitungan manual kita 0,58 ya. Di sini 0,57. Beda di pembulatan seperti itu. Dan kategorinya sama-sama berada di kategori sedang. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan end gain menggunakan manual dengan Excel dan SPSS memiliki hasil yang sama, seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi adalah analisis end gain secara manual menggunakan Excel dan menggunakan SPSS ya. Jadi hasilnya kita dapatkan hasil yang sama baik menggunakan manual dengan menggunakan SPSS. Semoga dapat menambah wawasan kita bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.